Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Mari kita bangkit berdiri. Kita bisa ucapkan kanan kiri kita selamat hari Paskah. Karena Tuhan telah mati dan Tuhan telah bangkit untuk menebus segala dosa kita karena kasih-Nya, amin. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Benar Kau Tuhan, Sang Penebus dan Juru Selamat kami. Thank you Lord Jesus. Karena Kau telah mati bagi kami Bapa, dan Kau bangkit bagi kami dan memberikan kami kemenangan di dalam Engkau. Hatimu Tuhan, di hatimu terukir
terukir namaku di matamu, terukis wajahku bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau, oh Yesus. Hatimu terukir namaku di matamu, terlukis wajahku bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagimu Tuhan segala pujian,
Mari kita persiapkan diri sebentar, baik yang di ruangan ini maupun yang di rumah. Kita akan mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus di hari yang luar biasa ini, di hari Paskah, di hari di mana Dia yang kita sembah, Yesus Kristus, bangkit dari kubur, membuktikan perkataannya bahwa Dia akan bangkit pada hari ketiga setelah Jumat Agung. Setelah kematiannya di kayu salib menebus dosa dan pelanggaran kita. Dia membuktikan bahwa Dia Tuhan yang hidup. Bukan Tuhan yang mati, Dia Tuhan yang hidup. Dia memberikan janjinya untuk kemenangan bagi kita atas dosa, atas kelemahan, atas segala kutuk, atas segala hal yang kita tidak mampu lakukan untuk mengikut Tuhan dan setia mengiring Dia. Hari ini biarlah setiap kita yang mengambil perjamuan kudus boleh sungguh-sungguh menikmati kebaikan Tuhan. Menikmati kebaikan Bapa di sorga yang telah mengalir melalui salib. Setetes darah Yesus sanggup menghapuskan semua dosa kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita katakan sama Tuhan bahwa Dia baik. Kau baik, dalam segala hal Kau baik, karena semuanya mendatangkan kebaikan bagiku yang mengasihimu. Katakan Tuhan, Kau setia. Kau setia. Kau setia Tuhan. Dalam segala hal Kau setia. Sungguh Kau setia. Kau tuntun dan mengajarku selalu untuk tetap mengandalkan-Mu. Ku nikmati kebaikan-Mu. Kami nikmati Tuhan. Hidup karena kasih karunia-Mu. Ku tahu aman. Kami aman dengan-Mu, karena Kau yang terbaik bagiku. Kasih karunia-Mu, ku tahu aman dalam dekapan-Mu, karena Kau yang terbaik bagiku. Katakan sama Tuhan, ku nikmati. Ku nikmati kebaikan. Ini hari di mana kami bukan saja merayakan Kau Tuhan, kami mau menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Kasih karunia. Kami mau menikmati kemenangan-Mu Tuhan. Dalam lindungan-Mu. Yes Lord. Karena Kau yang terbaik bagiku. Ku nikmati ya Tuhan. Ku nikmati kebaikan Tuhan hari ini. Nikmati kasih karunia-Nya. Kita hidup semua karena kemurahan Tuhan. Kasih karunia-Mu, ku tahu ku aman dalam dekapan-Mu, karena Kau yang terbaik bagiku. Karena Kau Tuhan, karena Kau yang terbaik bagiku. Karena Kau Tuhan, karena Kau yang terbaik bagiku. Bapak, terima kasih untuk hari ini.
Hari di mana kami bukan saja ingin merayakan hari kemenangan, kebangkitan Engkau yang mengalahkan alam maut Tuhan, dan memastikan bahwa sorga itu bukan angan-angan. Sorga itu nyata Tuhan. Sorga itu nyata bagi Engkau yang percaya. Kami yang percaya ini Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan, rindu Tuhan hari ini menikmati kebaikan Kau, menikmati karyamu Tuhan, menikmati segala hal yang Kau telah sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita angkat roti perjamuan ini. Tidak kebetulan di atas roti perjamuan ini ada firman Tuhan yang tertulis. Biarlah ini sungguh-sungguh menjadi roti hidup bagi kita, menjadi makanan kita sepanjang masa, menjadi kepastian akan janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat roti ini di atas kepala kita. Demikian firman Tuhan. Pada malam waktu Yesus akan diserahkan, Dia mengambil roti di dalam perjamuan kasih bersama dengan murid-muridnya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan atas aku. Mari kita makan sama-sama. Mari kita angkat cawan perjamuan ini. Lalu setelah makan, Dia mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum sama-sama. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu mengatakan Tuhan, setiap kali kami makan roti ini dan minum dari cawan ini, kami harus memberitakan kematian Tuhan sampai Engkau datang kembali ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, berita kematian adalah berita Tuhan yang sesungguhnya mendatangkan kehidupan. Tidak ada kehidupan tanpa kematian. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian ya Tuhan. Oleh karenanya Bapa, biarlah berita Tuhan bahwa Engkau mati bagi kami karena Engkau mengasihi kami, membangkitkan hidup kami yang baru Tuhan di dalam Engkau, dan menjadikan kami manusia-manusia baru di dalam Kristus yang telah bangkit dan telah menang atas alam maut. Dan bukan hanya itu saja, pada hari 40 hari kemudian Engkau naik ke sorga Tuhan, membuktikan sekali lagi bahwa janji-Mu tentang sorga itu bukan hanya angan-angan belaka. Itu sesuatu kepastian bagi kami yang percaya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu di awal bulan April ini Tuhan. Di hari yang besar ini Tuhan. Hari di mana kami, seluruh umat Tuhan di seluruh dunia merayakan Paskah. Kami percaya Tuhan, Paskah kali ini akan membawa perbedaan yang besar bagi seluruh gereja-Mu Tuhan ketika mendengar kabar tentang Paskah itu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu ini Tuhan untuk kami boleh mendengarkan sabda firman-Mu. Kami rindu Tuhan menikmati Tuhan mana sorgawi, yaitu firman-Mu Tuhan, untuk menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, siap diberkati, siap disembuhkan, siap dipulihkan, siap menerima segala yang baik yang daripada Tuhan. Sama-sama saya katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Selamat pagi, shalom.
Shalom, selamat Paskah. Selamat Paskah Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Siapa yang percaya bahwa hari ini adalah hari kemenangan kita? Ada amin? He is risen, dia bangkit dan dia hidup. Ada amin saudaraku? Dan Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, saya percaya hari ini saya akan menyampaikan pemberitaan tentang bagaimana Paskah itu sesungguhnya. Dan judul daripada khotbah saya pagi hari ini di awal bulan April dan di mana kita merayakan Paskah, judul khotbah hari ini adalah menikmati Paskah. Coba katakan menikmati Paskah. Ada amin saudaraku? Saya membawa salam yang hangat dari saudara-saudari kita dari City Blessing Muara Bungo. Karena hari Jumat kemarin saya ke sana mengunjungi mereka, sekaligus ada peresmian gedung baru tempat mereka sekolah dan juga tempat itu dipakai untuk bisa tempat ibadah. Dan waktu hari Jumat Agung itu kita beribadah itu saya merasakan kasih mula-mula. Bagaimana dulu kita juga awalnya merintis dari satu ruko dan begitu semangatnya, antusiasnya orang di dalam jemaat itu menari, menyanyi, tepuk tangan, bahkan anak kecil itu sampai loncat-loncat. Saya lihat, aduh, itu mengembalikan kasih mula-mula saya ya, untuk terus melayani Tuhan. Karena kita nggak mau sebagaimana Tuhan tegur di kitab Wahyu, jemaat Efesus itu sudah punya segala-galanya, kaya dalam banyak hal, tapi Tuhan tegur bahwa jemaat itu jatuh amat dalam karena kehilangan kasih yang semula. Jangan sampai jemaat Tuhan karena diberkati Tuhan, karena sudah memiliki segalanya, dicukupkan oleh Tuhan untuk kebutuhan-kebutuhannya, lupa akan kasihnya yang semula. Lupa akan cintanya bagaimana membara di dalam Tuhan. Lupa bagaimana pertama kali berdoa, memuji, menyembah Tuhan dengan begitu semangat, begitu menari-nari tanpa rasa malu. Dan saya percaya Tuhan mau kita jaga itu terus, api itu. Amin. Ada amin saudaraku. Dan puji Tuhan, saya pergi dengan selamat sampai di sana bersama Ibu Irma dan Febe yang anak kami yang menemani. Dan pulang juga dengan selamat kemarin malam, tengah malam. Dan saya percaya semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menikmati Paskah. Saya punya statement ini. Banyak orang Kristen merayakan Paskah, namun tidak menikmati Paskah. Merayakan Paskah, tapi tidak menikmati Paskah. Ya. Tahun demi tahun orang Kristen merayakan Paskah, namun pertanyaannya, apakah mereka menikmati Paskah? Ya. Coba kalau kita renungkan, kalau Natal begitu semaraknya orang beribadah, semaraknya orang mempersiapkan segala sesuatu. Tapi kalau Paskah, dari kecil kita cuma tahunya telur Paskah, saudaraku. Padahal peristiwa Paskah atau Passover, itu peristiwa yang sangat penting bagi iman kita. Ya. Inilah titik di mana kita seharusnya mengerti langkah iman kita bersama dengan Kristus. Karena kalau Yesus tidak bangkit, Rasul Paulus katakan betapa malangnya kita yang percaya kepada Dia yang mati di kayu salib. Sampai ke titik Yesus mati hanya untuk tebus dosa kita. Betapa malangnya kita. Ya, bukan karena kita orang malang, tapi nasib kita itu betapa malangnya. Tapi kita bersyukur, kita bisa bersorak haleluya, puji Tuhan, karena Yesus bangkit. Yesus hidup. Yesus membuktikan perkataan-perkataannya. Kembali ke pertanyaan tadi, apakah kita menikmati Paskah? Mari kita lihat surat Korintus yang pertama, pasal yang kelima, ayat yang ke-7 dan ke-8. Kita lihat 1 Korintus 5
Sudah sampai di situ? Sudah ada di situ? Di depan kalau belum ketemu, bisa lihat. Dikatakan demikian firman Tuhan. Judul perikopnya itu sebenarnya dosa dalam jemaat. Dikatakan demikian. Ayat yang ke-7. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Perhatikan ayat berikutnya. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Halo? Ayat 8-nya, karena itu, ada kata apa? Marilah kita berpesta. Bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Jadi, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, di sini dari pernyataan ini, anak domba Paskah yaitu Kristus itu bukan hanya untuk diperingati, melainkan untuk dinikmati. Karena ada kata pesta di situ. Marilah kita berpesta. Halo. Pertanyaannya, apakah Paskah ini kita sungguh-sungguh punya hati yang ingin bersukacita seperti orang berpesta? Kalau kita merujuk kepada peristiwa Paskah yang pertama di Perjanjian Lama, di kitab Keluaran itu, coba lihat di Keluaran 12. Paskah itu sendiri diadakan pada hari ke-14 bulan yang pertama. Lihat Keluaran 12 ayat 2. Ya. Dikatakan apa di situ? Dikatakan itu dirayakan pada saat, coba kita lihat Keluaran. Sudah sampai di situ di Keluaran? Dikatakan apa? Dirayakan kapan Paskah itu? Tentang perayaan Paskah. Bulan inilah yang menjadi permulaan segala bulan bagimu. Permulaan segala bulan bagimu. Jadi bulan pertama bagi orang Yahudi itu bulan apa? Bulan ini. April. Ya. Itu menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Dan itu dikatakan pada hari yang ke-14 bulan pertama, di ayat 6-nya itu, dirayakanlah Paskah, perayaan Paskah itu selama berapa hari? 1 hari. Tapi hari raya tidak beraginya, kelanjutan dari Paskahnya itu 7 hari. Hari Paskah dilanjutkan dengan hari roti tidak beragi yang berlangsung selama 7 hari. Saudara baca itu, Keluaran 12 itu. Ya, Keluaran 13 ayat 6-7 juga seperti itu. Tentang perayaan 7 hari ini adalah kelanjutan dari Paskah. Jadi Paskah itu nggak cukup cuma 1 hari. Pas hari itu aja. Kita harus lanjutkan, ada kelanjutan 7 hari. Artinya kalau 7 hari kita merujuk kepada peristiwa penciptaan, artinya seharusnya setiap hari kita merayakan kemenangan Tuhan. Coba perhatikan apa yang dikatakan di ayat 16 itu. Ya, Keluaran 12. Pada hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan, garis bawahi, pekerjaan apapun. Hanya apa yang perlu dimakan oleh setiap orang itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Ayat ini mengatakan pada hari pertama dan hari terakhir daripada hari roti tidak beragi, tidak boleh melakukan pekerjaan apapun. Satu-satunya yang diperbolehkan cuma makan.
mengiaskan bahwa pada dalam kenikmatan Paskah itu, apa arti Paskah? Paskah itu kan Passover, artinya apa? Bangsa Israel pada saat itu diselamatkan oleh Allah, dilewatkan oleh Allah dari pemusnah, dari kematian. Bukankah Yesus mati di kayu salib supaya kita hidup? Dialah anak domba Paskah yang disembelih bagi kita, sekali dan untuk selama-lamanya. Jadi kenikmatan Paskah, keselamatan yang dari Allah, itu hanyalah soal makan, menikmatinya. Itu berarti tidak ada tempat bagi pekerjaan manusia. Tidak ada tempat lagi untuk pekerjaan manusia. Daging ini nggak ada lagi tempat. Semua keselamatan itu karya Kristus. Bukan lagi oleh karena melakukan hukum Taurat, tapi karena Kristus tebus kita di atas kayu salib. Roma 3 ayat 20 jelas sekali mengatakan dan mengiaskannya, bahwa kita diselamatkan bukan karena melakukan hukum Taurat. Ada amin. Kita diselamatkan karena kita percaya dengan iman apa yang dilakukan Yesus di atas kayu salib. Itu semua pekerjaan Dia. Tidak ada satu titik pun pekerjaan kita. Makanya disuruh jangan bekerja. Nikmati, makanlah, makan Kristus. Makanya saya baru ngerti, waktu ngerti ini, baru ngerti kenapa Yesus waktu ngomong, kalau kamu nggak minum darahku, nggak makan dagingku, kamu nggak layak jadi muridku. Makanya banyak orang nggak mau ngikut Kristus, nggak mau ngikut Yesus pada saat itu. Perkataan apa ini seperti ini? Yesus itu ingin dirinya itu dinikmati. Bukan hanya sekedar diraya-rayakan. Halo. Mari jemaat Tuhan pahami ini, tangkap ini. Kalau ini kita tangkap pengertian ini, maka sepanjang hidupmu ketika kau mengiring Yesus, apapun tantangan hidup, tidak mengurangi kenikmatanmu untuk terus menyembah Dia, memuji Dia, dan sadar akan kebaikannya. Pada saat itu tidak boleh kerja satu apapun, kecuali makan. Makanya kalau di pengkhotbah itu dibilang, apa kenikmatan manusia selama hidup ini? Makan. Kalau di situ pengertiannya makan apa? Ya makan secara jasmani, tapi sebenarnya itu pengertian rohani, saudaraku. Makanlah Kristus, makanlah firman-Nya. Yesus itu adalah firman Allah yang hidup. Dialah firman yang menjadi anak manusia, betul tidak? Tidak cukup kita cuma menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terus kita selesai sampai di situ. Tidak, Tuhan mau kita terus menikmati Dia. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ya, kenikmatan di dalam Paskah ini, coba saudara renungkan, apakah menjelang Paskah ini saudara betul-betul menikmati Kristus yang adalah firman Allah yang hidup menjadi kenikmatanmu? Nikmatin enggak? Atau itu sudah menjadi kebiasaan? Atau itu cuma sekadar kewajiban? Atau itu kau sadar itu makananmu, makanan rohanimu? Ya. Kita harus menghentikan segala pekerjaan manusia daging kita. Jangan mencoba berusaha untuk menjadi orang yang baik. Jangan berusaha untuk menjadi orang yang taat, rendah hati, mengasihi sesama dengan kekuatan manusia kita.
Ada amin saudaraku. Nggak akan mungkin sanggup. Karena ahli Farisi, ahli Taurat sudah membuktikannya, mereka nggak sanggup. Yesus bilang, kalau kerohanianmu tidak lebih baik daripada orang-orang itu, kau tidak layak jadi muridku. Bagaimana kita bisa melebihi orang-orang Farisi ahli Taurat? Nggak mungkin. Kalau bukan karya Tuhan di dalam kita. Nggak mungkin kalau bukan karya dirinya sendiri di dalam kita. Ada amin saudaraku. Bukan karena kekuatan daging kita. Nggak mungkin. Makanya kita harus menikmati. Betul ahli Farisi, orang ahli-ahli Taurat itu tahu banyak firman Tuhan. Tahu banyak. Bahkan mereka membuat hukum-hukum dari Taurat itu. Tapi mereka tidak menikmatinya sebagai firman yang harusnya menjadi makanan kehidupan mereka. Makanya waktu Mesias Yesus ada di depan mereka, mereka tidak mengenalinya. Bahkan mereka menghakiminya toh. Mereka membunuhnya. Secara politis Yesus dibunuh oleh orang-orang ini. Ahli-ahli agama ini. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, satu-satunya kalau kita mengingat Paskah, seharusnya kenikmatan kita adalah makan. Makan Kristus, makan domba Paskah itu. Halo? Ada amin saudaraku. Ingat nggak? Domba itu kan harus dipotong terus dimasak kan, dibakar pada malam itu dan harus dihabiskan. Baca kisah itu. Darahnya dibubuhkan di atas soto-soto rumah. Tapi dagingnya harus dimakan. Jadi Paskah ini mengingatkan kita. Kenikmatan kita sepanjang masa ketika kita merayakan Paskah adalah mengingatkan betapa Yesus itu harusnya menjadi pribadi yang kita nikmati setiap hari. Firman-Nya itu adalah dirinya sendiri yang harus kita nikmati setiap hari. Ku nikmati kebaikan-Mu, ku hidup karena kasih karunia-Mu. Ku tahu ku aman dalam lindungan-Mu, karena Kau yang terbaik bagiku. Saudara, apa yang didapat yang terbaik oleh Maria? Kenikmatan bertemu dengan Kristus dan menikmati firman-Nya, perkataannya. Bukankah itu yang menjadikan pembeda respon dia ketika Lazarus mati? Yesus bilang gini sama Ali, kau nyebrang lautan, kau membuat satu orang bertobat, tapi membuat dia lebih jahat daripadamu. Itulah kalau firman Tuhan dipakai dengan kekuatan daging. Tapi kalau itu perbuatan roh Tuhan, itu perbuatan Tuhan sendiri. Makanya Rasul Paulus mengatakan, aku meyakinkan kamu bukan dengan kecakapan perkataan manusia, tapi oleh kekuatan roh. Kekuatan roh. Ada amin, saudara. Jadi jelas sekali, anak domba Paskah kita yang telah tersembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta dengan makan roti yang tidak beragi. Apa roti yang tidak beragi tadi apa? Apa tadi roti tidak beragi? Di 1 Korintus tadi? Kemurnian dan kebenaran.
Firman Tuhan itu harus kita terima. Kristus itu harus kita terima dengan kemurnian hati. Bahwa Dia itulah satu-satunya kebenaran kita. Itulah makanan kita setiap hari. Jadi, jangan mencoba melakukan apapun, tapi cobalah dahului dengan makan dan nikmatilah Dia. Nikmatilah Dia. Nikmatilah Tuhan setiap hari. Nikmatilah kasih-Nya. Nikmatilah firman-Nya. Sebagai roti tidak beragi kita. Ada amin, saudaraku. Nikmati, nikmati. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, ada dua jenis orang Kristen yang merayakan Paskah namun tidak makan menikmati Paskah. Yang pertama itu golongan pekerja. Tolong slide-nya. Selanjutnya. Kelompok ini, ya, kelompok orang-orang ini, khotbah demi khotbah disampaikan untuk menasihati orang agar terlibat, agar menceburkan diri dalam bermacam-macam pekerjaan. Menyuruh orang berusaha tidak marah, berusaha untuk memberi, berusaha untuk bertekad merendahkan diri, dan lain-lain sebagainya. Ya. Tuhan tidak mengizinkan pekerjaan yang semacam ini. Ini berlawanan dengan prinsip keselamatan Allah. Prinsip keselamatan Allah adalah tidak boleh bekerja, tapi makan Dia, nikmati Dia, karya Dia kita nikmati. Bukan karena kebaikan kita. Bukan karena kuat gagah. Bukan karena kuat gagahku, tapi oleh karena kemurahan-Mu. Kalau karena kuat gagah kita berusaha melakukan yang baik, Rasul Paulus sudah membuktikannya. Ketika aku ingin melakukan yang baik, yang jahat justru muncul. Halo? Bahkan hati-hati dalam berdoa pun, mungkin saja doa kita menjadi suatu pekerjaan yang dilarang Tuhan. Mungkin beberapa kita berusaha berdoa lebih banyak. Tapi justru doa kita bisa jadi menjadi pekerjaan kita yang menghancurkan prinsip keselamatan. Jadi orang yang coba-coba berusaha dengan kekuatannya sendiri, ya, berdoa semacam itu doa dia itu jadi suatu pekerjaan. Daripada doa yang seperti itu, lebih baik kita menikmati Kristus, dan Kristus sendiri yang akan menaruhkan hal-hal yang perlu kita doakan. Saudara nangkep sampai sini? Berapa sering kita berdoa? Yang kita doakan adalah keinginan kita. Bukan keinginan Tuhan melalui firman-Nya. Hati-hati. Itu bisa jadi pekerjaan kita yang justru merusak karyanya. Tuhan ingin kita peka dengan suaranya. Tuhan ingin kita mendoakan seperti yang Dia inginkan kita doakan. Hati-hati. Kadangkala orang kalau doa dan merasa itu pekerjaan yang dia skillful, dia tampil, lambat laun itu menjadi sesuatu yang dia bisa banggakan. Tapi doa yang lahir dari kenikmatan akan Kristus, kenikmatan akan hadiratnya, kenikmatan akan firman-Nya. Doa itu mengalir dari hati, mengalir aliran air hidup. Ada belas kasihan Tuhan. Saya yakinkan saudara, ketika saudara berdoa tanpa aliran air hidup, tanpa belas kasihan Tuhan, doamu cuman suara kosong belaka. Doa harus lahir dari belas kasihan Tuhan. Doa harus lahir dari kasih. Tanpa kasih,
Segala sesuatu pekerjaan kita seperti tong yang bergemincing. Hanya bunyinya saja besar. Hari-hari ini Tuhan mengajarkan banyak hal tentang bagaimana menikmati Dia. Saya percaya kalau Tuhan sedang mengajarkan saya secara pribadi, saya percaya Tuhan juga rindu mengajarkan kita semua. Ada amin, saudaraku? Ada amin? Sekali lagi dikatakan, marilah kita berpesta dengan makan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Pertanyaannya, apakah doa kita, pelayanan kita murni, tulus, hasil dari kebenaran yang kita nikmati? Bukan karena tugas, bukan karena disuruh-suruh, bukan karena kewajiban kita. Itu harus kita duduk diam di bawah kaki Tuhan. Saya mau tanya sama saudara, jika kita mengadakan pesta baginya, kita harusnya berhenti bekerja nggak? Halo? Iya, pesta. Apa lagi kerja? Kita mau pesta. Seandainya nih ya, Pak Parlin nih, buat pesta besar, terus dia ngundang kita, ya, di dalam pestanya. Tapi setelah tiba di rumahnya, kita menggunakan banyak waktu untuk bekerja, motongin rumput, ngecatin tembok rumahnya. Dia senang nggak? Senang nggak dia? Dia senangnya kita ngerjakan lagi hal-hal yang kita pikir harus kita kerjakan, atau duduk sama dia, makan sama-sama, nikmati pestanya. Mana yang lebih dia senang? Dia pasti senang kalau kita duduk sama dia, nikmati pesta, nikmati apa yang dia sudah sediakan. Betul? Ada amin, saudaraku? Bukankah pada saat nanti kita pulang ke rumah Bapak nunggu di depan pintu, marilah masuk ke dalam perjamuanku. Dan kalau kita mengerti makanan kita, Yesus bilang apa? Makananku adalah melakukan apa yang menjadi kehendak Bapakku. Waktu kita nikmati Kristus setiap hari, waktu kita makan Dia, waktu kita nikmati firman-Nya, kita ngerti apa yang menjadi kehendak Bapa untuk kita kerjakan. Ini esensi yang lupa seringkali kita nikmati. Dan ujungnya kita berusaha dengan daging kita, dan kita jatuh dan jatuh lagi. Kita akhirnya menghakimi dan menghakimi lagi. Mari kita stop ini semua. Bilang sama sebelah sebelahmu, mulai hari ini, aku mau menikmati Dia saja. Aku mau menikmati Kristus sebagai domba Paskahku. Ada amin, saudaraku. Orang kalau udah kenyang makan, dia kerja senang hati nggak? Halo? Coba siapa yang pengusaha sini pasti tahu lah. Kalau orang yang kerja sama dia belum makan, kelihatan nggak lesu, letih, betul nggak? Tapi coba kalau sudah dikasih makan, dikasih kopi, di kebutuhan ininya dipenuhi, dia disuruh apapun semangat nggak dia? Iya. Sama waktu kita kenyang, kita dipenuhi oleh Kristus, apapun yang kita tahu itu menjadi kehendaknya, kita mengerjakannya dengan sukacita. Kenapa banyak orang Kristen disuruh melakukan hal-hal yang dari Tuhan gak sukacita, malah jadi beban, malah menganggap itu jadi sesuatu yang memberatkan dirinya. Karena dia belum menikmati Kristus. Jadi saya percaya kalau Yesus dinikmati setiap hari,
Dia kan ngundang kita tiap hari. Betul nggak dia ngundang kita? Dia ngundang kita nggak tiap hari? Mari engkau yang letih lesu berbeban berat, datanglah padaku, belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Bukankah undangan dia adalah undangan terpenting kita setiap hari? Dia raja dari segala raja, dia Tuhan dari segala Tuhan. Dan pembicaraan kita dengan dia, bukankah itu pembicaraan terpenting kita hari itu? Dibandingkan bicara dengan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua ini golongan yang tidak melakukan apa-apa. Nah, kalau kelompok yang pertama, kelompok bekerja, kerjakan ini. Tuhan gak senang. Tuhan tuh mau kita nikmatin dulu. Nikmati pesta yang dia buat, nikmati apa yang dia sediakan. Yang kedua, ini golongan yang tidak melakukan apa-apa. Kelompok kedua ini sebenarnya sedikit lebih maju dibandingkan kelompok yang pertama. Mereka sangat menyadari bahwa dalam keselamatan Tuhan, mereka tidak diizinkan berbuat sesuatu untuk keselamatan mereka. Namun mereka mengabaikan perkara makan. Perkara makannya diabaikan. Mereka tahu itu karya Tuhan, keselamatan itu, tapi mereka nggak mau lebih lagi nikmati perkara makan. Mereka merasa anti terhadap para pekerja yang bekerja dan melakukan sesuatu bagi keselamatan mereka. Akhirnya mereka pun menolak disuruh melakukan makan. Coba perhatikan ya, orang-orang yang hidupnya berdasarkan perkara ini, mereka sangat memustikakan cerita tentang anak yang hilang. Oh, anugerah Tuhan besar, sudah itu selesai. Waktu anak itu pulang, selesai. Sudah dikasih cincin, dikasih itu semua, baju dikembalikan posisinya, selesai. Tidak, Bapak itu motong lembu Tambun. Buat apa? Buat apa? Pesta. Ada kelanjutan dari keselamatan yang disediakan Bapa, yaitu kita harus berpesta bersama dengan Dia. Makan lembu Tambun. Berbicara hal yang semua disediakan oleh Bapa untuk kita. Siapa yang mau setiap hari berpesta sama Dia? Mau pesta sama Tuhan tiap hari? Nikmati Dia. Menikmati Tuhan. Dia itu bukan sesuatu yang ingin dirayakan, tapi ingin dinikmati. Makanya lagu tadi tuh salah satu lagu terbaik bagi saya kalau nyembah Tuhan. Bagi saya. Ku nikmati kebaikan-Mu. Ku hidup oleh kasih karunia-Mu. Ku tahu ku kuat dalam dekapan-Mu, karena Kau yang terbaik bagiku. Saudara senang nggak kalau pesta, saudara sudah sediakan lembu Tambun, berbicara makanan yang berlimpah luas, orang yang saudara sambut dengan senang hati, ayo masuk kita makan. Enggak mau makan. Enggak, aku cuma mau lihat-lihat makanan apa yang kau sediakan. Kesel nggak saudara? Halo? Kayaknya nggak pernah pesta nih orang-orang ini. Saudara seneng gak kalau orang yang saudara sambut dengan pesta saudara tiba-tiba dia bilang, pas kita ajak, yuk makan, ayo. Apa yang disediakan?
kita pasti makan. Dia pasti lebih seneng nggak ketika kita makan dengan sukacita, makan dengan banyak, ya asal jangan bungkus, saudara. Saudara percaya nggak Tuhan itu rindu setiap hari seperti itu? Kita datang tuh dengan sukacita, kita rindu untuk Tuhan, apapun yang kau sediakan aku ingin nikmati Tuhan. Aku ingin kenikmatan bersama dengan kau. Ada amin saudaraku. Ya. Nah orang-orang yang tadi golongan yang tidak melakukan apa-apa, mereka sangat sadar keselamatan adalah oleh khasiat darah Tuhan bagi keselamatan mereka. Namun akhirnya mereka juga menolak ketika disuruh melakukan makan. Ya. Mereka sangat memustikakan perkataan pengampunan Bapa dalam perumpamaan anak yang hilang. Tapi mereka mengabaikan lembu tambun yang disediakan Bapa bagi mereka. Jadi mereka ini orang-orang yang kurang menyadari setelah darah domba Paskah, darah Yesus ya, menyelamatkan, mereka masih diharuskan makan daging domba Paskah. Karena pekerjaan satu-satunya yang diharuskan pada masa Paskah itu apa? Makan. Pekerjaan yang lain nggak diizinin. Nah, karena mereka menolak perkara makan yang berkesinambungan, hasilnya mereka menjadi orang-orang Kristen yang hanya tidak bekerja, namun nggak makan. Bahaya nggak? Bahaya kalau kita nggak konsumsi terus Kristus dalam hidup kita, firman-Nya, secara terus-menerus, bahaya. Karena cuma mengandalkan anugerah-anugerah bahaya. Karena apa? Tantangan hidup ini membutuhkan kita kekuatan dari Tuhan. Ada amin saudaraku. Kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Dan saudara harus tahu ini pertentangan yang sangat jahat terhadap prinsip keselamatan Allah. Ya. Kelompok pertama itu bekerja tanpa makan. Kelompok yang kedua tidak bekerja, namun sama-sama juga nggak makan. Ini secara prinsip, baik golongan pertama maupun golongan kedua sama-sama menentang perkara makan Kristus. Ya. Dan kita harus tahu pertentangan terhadap perkara makan Kristus itu berasal dari iblis, musuh Allah. Ini merupakan pertentangan yang sangat jahat terhadap prinsip keselamatan Allah. Karena iblis selalu ingin menjadikan firman Tuhan itu, apa saudaraku? Buah pengetahuan. Sedangkan Bapa di sorga ingin kita mengkonsumsi apa? Buah kehidupan. Kristus itulah makanan kita, buah kehidupan kita. Karena semakin banyak kita makan firman Tuhan, makan Kristus setiap hari, itulah buah kehidupan kita. Jangan dijadikan pengetahuan diri pribadi. Kita interpretasi sendiri. Kita mengkonsumsinya dan mengizinkan dia berbicara. Seringkali orang Kristen membicarakan firman tanpa mengizinkan firman berbicara dalam hidupnya. Hati-hati. Hati-hati. Izinkan firman, Roh Kudus memakai firman itu berbicara dalam hati kita. Jangan dijadikan pengetahuan. Izinkan berbicara. Ya. Saya percaya prinsip keselamatan di dalam Kristus adalah bukan kita bangga dengan apa yang kita kerjakan, tapi kita menjadi pribadi-pribadi yang menikmati dia setiap hari, yang makan dia setiap hari, yang berpesta bersama dia setiap hari. Itulah prinsip keselamatan yang berkesinambungan. Betul,
kita bertobat, kita menerima keselamatan sekali seumur hidup kita. Tapi untuk hidup mengiring Tuhan, kita butuh makanan kita setiap hari. Kita butuh makan Kristus setiap hari, yaitu firman-Nya. Setiap hari kita nikmati. Kita harus belajar membuang semua pekerjaan daging kita. Pekerjaan alamiah kita yang kita pikir itu baik. Yang kita pikir itu Tuhan ingin kita kerjakan. Belum tentu. Tuhan mau kita mengerjakan apa yang menjadi kehendak-Nya. Dan itu kita tahu ketika kita makan Kristus, firman-Nya. Tuhan akan kasih tahu hal-hal yang perlu kita kerjakan. Jadi Bapak Ibu, di Paskah kali ini saya mau mengatakan kepada kita semua sebagai orang percaya, mari kita bukan hanya merayakan Paskah. Mari kita hari ini kita mau katakan Paskah adalah kenikmatanku. Paskah adalah titik awal di mana aku ingin menikmati Kristus seumur hidupku. Menikmati firman-Nya, menikmati kebaikan-Nya, menikmati segala penyediaan-Nya. Bukankah Efesus 1 ayat 3 mengatakan Bapa di dalam Kristus menyediakan segala kekayaan rohani di dalam sorga untuk kita semua? Ada amin? Ada amin? Tuhan sanggup menyediakan apa yang kita butuhkan lebih daripada yang bisa kita doakan dan pikirkan. Dia sanggup. Saudara, setiap peristiwa Yesus itu penting. Saudara ingat nggak waktu Yesus dibaptis? Apa dikatakan? Langit terbuka, langit aja terbuka. Terkoyak. Roh Kudus turun. Apalagi waktu dia mati, bangkit, dan naik ke sorga. Dia menyediakan segala yang dibutuhkan dari sorga untuk kita. Ada amin, saudara. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Kita nyanyikan ref lagu tadi. Ku nikmati kebaikan-Mu, ku hidup karena kasih karunia-Mu, ku tahu ku aman dalam lindungan-Mu, karena Kau yang terbaik bagiku. Ku nikmati Tuhan, ku nikmati kebaikan-Mu, ku hidup karena kasih karunia-Mu, ku tahu ku kuat dalam dekapan-Mu, karena Kau yang terbaik bagiku. Bapakku percaya pagi hari ini Roh-Mu sedang berjalan Tuhan di antara kami. Roh-Mu rindu menjamah setiap hati yang terbuka Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu itu dipatrikan di dalam hati kami. Kami percaya Tuhan pagi hari ini Kau dekat kami dengan kasih-Mu Tuhan. Kau dekat kuat kami Tuhan dengan kebaikan-Mu ya Tuhan. Kau dekat kami Tuhan dengan kepastian bahwa Engkau Bapa yang mengasihi kami dan rindu menyediakan segala sesuatu yang baik yang dari sorga untuk setiap daripada kami. Bapa, pagi hari ini kami bukan hanya merayakan Paskah, tapi kami rindu menikmati Paskah Tuhan, menikmati domba yang disediakan oleh Bapa sendiri, yaitu Kristus, untuk kami makan setiap hari, untuk kami nikmati setiap hari, untuk kami rasakan khasiatnya di dalam kehidupan kami. Bapa, kami percaya keselamatan kami aman di dalam Engkau, masa depan kami aman di dalam Engkau,
Dan biarlah ketika kami melangkah, langkah kami adalah langkah-langkah yang pasti, langkah-langkah yang tegap, langkah-langkah yang rindu menceritakan kebaikan Tuhan kepada sebanyak orang yang belum mendengar kabar baik. Bapa, inilah umat-Mu Tuhan. Mulai hari ini kami tahu setiap kali kami merenungkan firman-Mu, kami sadar kami sedang menikmati Engkau. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai untuk apa yang seharusnya hamba sampaikan. Biarlah kenikmatan Natal ini Tuhan akan kami ceritakan kepada anak, cucu, bahkan cicit kami. Bahkan sampai beribu-ribu keturunan kami, biarlah kasih setia-Mu boleh diceritakan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan yang akan menyampaikan pengumuman. Shalom. Diberkati untuk firman Tuhan hari ini. Ada satu firman Tuhan yang luar biasa untuk saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baik di gereja maupun di rumah, di Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Firman Tuhan katakan, orang yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati. Diberkati, saya mau kasih tahu dalam keadaan yang luar biasa ini. Biarlah saudara-saudara dikasihi Tuhan, diberkati kasih Tuhan, diberkati hikmat Tuhan. Kalau masalah keuangan itu pasti, itu akan datang. Tanpa kita minta, Tuhan pasti kasih. Kalau hari ini kita menikmati kebaikan Tuhan yang luar biasa di dalam Paskah, bukankah itu berkat yang luar biasa? Biarlah hari ini dan ke depan kita saudara-saudara dikasih Tuhan mengandalkan Tuhan. Sering kita ngomong mengandalkan Tuhan, tapi kita lupa, kita belum sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas semua kebaikan Tuhan yang luar biasa. Engkau mati untuk kami Tuhan. Kalau hari ini Engkau bangkit, itu menunjukkan Engkau Tuhan kami. Engkau Raja kami. Engkau batu karang kami yang teguh Tuhan. Kami percaya, kami tidak pernah takut dalam menjalani hidup ini. Soal berkat, soal apa yang kami makan, itu tidak perlu kami takutkan. Yang kami takutkan kalau kami tidak mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Paskah hari ini, biarlah jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan hari ini, lebih sungguh-sungguh lagi mengandalkan Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi berharap sama Tuhan. Pengharapan kami tidak pernah hilang Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan untuk pengumuman. Shalom Jemaat City Blessing Palembang, saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Berikut beberapa pengumuman kita sepanjang minggu ini. Mari ikuti kegiatan gereja kita sepanjang minggu ini. Kami mengajak seluruh jemaat untuk terlibat di dalam komsel. Khusus Anda para pelayan, jangan lupa ada pertemuan pelayan malam ini pukul 7:30 melalui aplikasi Zoom. Sampai ketemu di Zoom.
Terima kasih untuk doa dan dukungan Bapak Ibu atas perintisan di Muara Bungo dan Jambi. Mari kita terus dukung. Selamat ulang tahun untuk jemaat yang merayakannya minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan kami mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu dalam menabur untuk pembangunan gedung. Berikut saldo yang sudah terkumpul. Sekian pengumuman kita minggu ini. Jangan lupa bahagia, jangan lupa patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa berolahraga. Baik, kita akan bangkit berdiri sebelum kita menutup ibadah kita di dalam doa berkat. Saya minta tim pujian maju. Kita nyanyikan lagu pujian ini sebelum kita terima doa berkat. Anak Allah Yesus namanya. Anak Allah Yesus namanya, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Katakan anak Allah, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Yes Lord, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, aku tak gentar Tuhan, karena Engkau Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, dalam kita bentar Tuhan, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yes Lord, kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau hidup dan bangkit Tuhan pada hari ini. Kami percaya Tuhan ini titik awal perjalanan iman kami yang semakin bertumbuh dan berbuah di dalam Kau. Bapa, sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing dan akan menerima berkat-Mu Tuhan. Dan kami rindu jadi berkat. Juga bagi saudara-saudari kami yang menyaksikan Tuhan ibadah ini di rumah masing-masing, biarlah mereka mengangkat hati, roh, jiwa, tubuh, dan tangan mereka Tuhan untuk juga menerima berkat-berkat-Mu. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita terima berkat dari Tuhan supaya kita boleh semua dipakai Tuhan menjadi berkat bagi sesama. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya sinar wajah Tuhan menyinari wajahmu dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada wajahmu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dalam anugerah Allah Bapa kita yang besar,
kasih karunia dan kebenaran yang datangnya daripada Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan Roh Kudus, membawa kita tetap taat dan setia sampai Yesus datang kedua kalinya Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan kita berdoa sebagaimana Yesus ajar kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin dan amin. Selamat hari Minggu, selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kalau nanti sehabis ini ada yang mau menyaksikan baptisan saudara kita Arif, boleh sama-sama kita akan baptis Arif di center gereja. Tuhan Yesus memberkati.